Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tentu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Untuk siswa-siswi kelas 3 yang selalu Bu Guru cintai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita memulai pembelajaran yang pertama, pembelajaran tema. Kita tahu bahwa di dunia Allah menciptakan dua jenis makhluk, yaitu makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Ini semua karena kebesaran Allah. Contoh makhluk tidak hidup adalah sendok. Sendok ini adalah contoh makhluk tidak hidup. Contoh makhluk hidup adalah ada 3 jenis. Contohnya Bu Guru, manusia. Kalian semua itu adalah makhluk hidup. Contoh makhluk hidup yang kedua adalah tumbuhan. Ini adalah makhluk hidup. Contoh makhluk hidup ketiga adalah hewan. Nah, ini salah satunya, salah satu hewan. Ini adalah makhluk hidup. Semua ini adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Dan tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah. Maka oleh sebab itu maka kita bersyukurlah bahwa Allah Maha Besar. Baiklah anak-anak, tentu dari makhluk hidup ini, dari 3 jenis ini mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh makhluk tidak hidup. Salah satunya adalah bernafas. Bu Guru bernafas. Coba kita bernafas sejenak. Apa gunanya bernafas? Yaitu menghirup udara, menghirup oksigen, menghirup dan mengeluarkan oksigen melalui hidung kita. Apabila manusia tidak bisa bernafas, berarti manusia itu sudah dead, mati. Itu sudah tidak disebut makhluk hidup kalau sudah tidak bisa bernafas. Makhluk hidup, ciri-ciri yang kedua adalah tumbuh. Contohnya ini, dari yang kecil tumbuh menjadi lebih besar. Contohnya kalian dulu, dari saat ibu kalian melahirkan dari bayi sehingga tumbuh besar hingga saat ini sampai di usia kelas 3. Itu contoh yang kedua, tumbuh. Yang ketiga, berkembang biak. Apa berkembang biak? Yaitu bertambah banyak. Gunanya apa? Untuk mempertahankan jenisnya, keturunannya. Contohnya ini, tadi dari tumbuhan yang satu tumbuh menjadi banyak, beranak, tumbuh. Ini berkembang biak namanya. Nah, ini salah satunya. Pada manusia, kita masih ingat siapakah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Adalah Nabi Adam dan Hawa. Pertama Nabi Adam diciptakanlah oleh Hawa oleh Allah. Bersatulah dua manusia yang diciptakan sehingga sampai pada diri kita. Kita adalah keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Memperbanyak, mempertahankan jenisnya. Itu berkembang biak namanya. Selanjutnya yang keempat. Apa ciri makhluk hidup yang keempat? Yaitu peka terhadap rangsang. Apa sih peka terhadap rangsang? Contohnya kita, saat udara, angin bergerak, kulit kita terasa dingin, sehingga kita perlu memakai jaket. Itu adalah peka terhadap rangsang. Saat kita di siang hari kena sinar matahari, kulit kita terasa panas. Itu adalah peka terhadap rangsang. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan yang tidak kuat terhadap matahari terlalu panas bisa layu. Itu contohnya. Kemudian selain peka terhadap rangsang, ciri makhluk hidup yang lain itu butuh makan. Benar tidak? Bagaimana rasanya kalau kalian tidak makan 3 hari? Tentu akan terasa lemes. Bisa-bisa nanti mati. Bagaimana agar kalian bisa tumbuh besar? Dengan cara makan makanan yang sehat. Bagaimana tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik? Bagaimana dia
makan dan minumnya disiram setiap hari oleh kita. Makanannya dia bisa membuat sendiri dengan proses fotosintesis melalui daun, yaitu melalui proses fotosintesis. Itu cara tumbuhan mencari makan. Bagaimana dengan hewan? Sama. Kalau kita mempunyai kucing piaraan, tentu kita akan memberi makan agar tumbuh besar. Apabila ada hewan liar di hutan, mereka tentu akan mencari makan sendiri agar bisa bertahan hidupnya. Contoh selanjutnya, ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk tidak hidup seperti kursi ini, tidak bisa bergerak. Bisa bergerak kalau kita dorong. Nah, kita tarik, bisa bergerak. Tidak bisa bergerak sendiri. Manusia, dengan apa manusia bergerak? Dengan berjalan. Tumbuhan, bagaimana dengan bergerak? Nah, ini tumbuhan bergerak tanpa kita sentuh. Ada angin, tumbuhan sudah bergerak. Bahkan disebutkan, bahkan ada suatu ungkapan, di setiap gerakan dari daun dan tumbuhan itu juga berzikir kepada Allah. Bagaimana dengan hewan bergeraknya? Hewan bergerak juga berjalan. Kucing, nah, ya kucing ini bergerak. Contoh dari makhluk hidup. Tadi sudah disampaikan bahwa makhluk tidak hidup tidak bergerak. Beda dengan makhluk. Selain itu juga ciri makhluk hidup yang berkembang biak. Macam-macam berkembang biak tadi. Apa berkembang biak tadi, masih ingat? Bertambah banyak. Contohnya burung mempunyai anak. Itu namanya berkembang biak. Dengan cara apa? Melahirkan. Kucing mempunyai anak kucing dengan cara melahirkan. Bagaimana dengan cara? Apakah ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ada. Jadi berkembang biak hewan ada dengan cara bertelur, ada juga dengan cara beranak, ada juga bertelur dan beranak. Kalau bertelur disebut ovipar. Kalau beranak disebut ovipar. Maksudnya seperti itu. Kalau bertelur vivipar. Ingat ya. Bertelur dan beranak ovovivipar. Ustazah ulangi lagi. Makhluk hidup, terutama hewan dan manusia, berkembang biak dengan 3 cara. 1. Ovipar, beranak. Vivipar, dengan bertelur. Ovivipar, bertelur dan beranak. Nah, tumbuhan bagaimana berkembang biaknya dengan tumbuhan? Nah, ini lihat. Ini berkembang biak yang kecil. Itu ada dengan tunas. Ada juga, pernah kalian melihat mangga yang dicangkok? Nah, dengan cara mencangkok, dengan cara setek. Selanjutnya, pembelajaran tentang berkembang biak dan lain sebagainya akan Bu Guru sampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Akhirnya, pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.